Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Yusnita. Saya mahasiswa UT Batam, cabang Tanjung Balai Karimun. Di sini saya mengambil prodi sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang proses lahirnya Pancasila BPUPKI dan Piagam Jakarta PPKI. Ya. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak sidang BPUPKI Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pendiri bangsa perjuang perumusan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia, perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa di masa ke masa. Awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin oleh baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Proses lahirnya Pancasila melibatkan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Piagam Jakarta adalah hasil perumusan dasar negara oleh Panitia 9 yang kemudian mengalami perubahan sebelum disahkan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah tahapan penting dalam proses tersebut. 1. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada 29 April 1945 sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Dan ini bertugas mempersiapkan hal-hal yang berkait dengan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas mengenai dasar negara. Beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila, di mana ia mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pembentukan Panitia 9 BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara. Panitia ini beranggotakan Soekarno dan yang lain-lainnya. Yang keempat, Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan Pancasila dengan beberapa kemerdekaan dari usulan awal Soekarno. Sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kelima, pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang untuk pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang ini terjadi perubahan pada sila pertama, Pancasila, dalam Piagam Jakarta, menghilangkan
frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Bagi pemeluknya, Pancasila yang telah disempurnakan kemudian dicantumkan dalam Mupakadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dengan demikian, Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan perbedaan, kompromi, dan kesepakatan antara berbagai elemen bangsa untuk mencapai dasar negara yang inklusif dan mempersatukan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalam, terima kasih.